dengan hadis Nabi SAW, khairun nasi anfa'un linnas, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya seorang muslim yang paling besar pahalanya adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia walaupun orang non muslim tentunya. Kata penulis, keutamaan menghilangkan segala bentuk gangguan dari jalan seperti duri, batu, kotoran, serta segala sesuatu yang menjijikkan dan dihindari oleh manusia. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita yang pertama, siapapun yang melihat masalah di pinggir jalan atau di tengah jalan, maka dia punya kewajiban untuk membersihkannya. Jadi sebuah kewajiban, bukan pilihan, ya. Maka dia tentunya menjalankan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sebuah ibadah atau pahala, ya. Karena selama gangguan itu sudah pindah dari situ, kata ulama, maka secara otomatis siapapun yang lewat di situ, ya dia akan mendapatkan panen pahalanya. Karena semenjak gangguan itu terhilangkan dari jalan, maka akan berfungsilah jalan tersebut sebagaimana mestinya, dan selama itu masih berfungsi, ya, sampai ada gangguan yang lain juga datang di situ misalnya, berarti pahalanya berjalan. Ada hal yang saya ingin berbagi di poin ini. Misal teman-teman melihat ada jalan rusak, jangan hanya sekedar marah atau misalnya membuang waktu untuk menyalahkan orang sehingga menggibah dan menyalahkan orang lain. Allah mudahkan kita punya rezeki, ya sudah, tutupin aja jalan itu. Bayangkan teman-teman kalau ada jalan yang lubang, ya, kemudian kita biayai, anggaplah misalnya kita keluarkan 500 ribu, 1 juta, tapi ternyata semenjak itu akan dipakai setahun misalnya. Berapa banyak mobil dan motor yang lewat dan kita panen pahalanya, karena orang tidak terganggu lagi, gitu kan. Got, tempat pembuangan air, itu juga termasuk bagian dari jalanan. Kalau di musim panas seperti sekarang, kesempatan bayar orang dikerok, ya misalnya kotoran-kotorannya dikeluarkan, sehingga akhirnya saluran air berjalan dengan lancar. Berapa banyak pahala yang bisa kita panen dari situ? Berapa banyak orang yang selamat dari banjir, dari kotoran, dari bau busuk, ya. Apalagi sekarang sudah saya dengar ada beberapa temuan berhubungan dengan masalah bahan-bahan kimia itu yang bisa menghancurkan banyak, ya, kotoran-kotoran segala macam. Mungkin kalau dicemplungin di air atau di got segala macam itu bisa segera melancarkan. Ini contoh-contoh saja, dan ini hal yang bisa kita ambil dari hadis, sebagaimana juga akan difahami lawannya. Berarti tidak boleh kita menjadi penyebab hal itu semua terjadi, ya, sengaja merusak jalan, sengaja mengotori, sengaja ini dan itu, ini semua berarti tidak dibenarkan, ya. Nah, saya lihat ada orang iseng gitu, ya, ada seseorang yang pernah saya lihat di jalan itu, emang dia sengaja mengambil kotoran kemudian ditaruh di jalan, entah orangnya waras atau kurang waras gitu, ya. Tetapi saya melihat mungkin kurang waras, karena saya pas lewat, karena tidak mungkin kalau waras dia ambil sengaja batu, dihancurin, ditaruh di pinggir jalan, dan itu seakan-akan memang akan menghalangi orang. Ini semua tidak boleh dalam syariat agama, harusnya diperhatikan tentunya. Kemudian hadis yang selanjutnya masih bab yang sama, nomor hadis 229, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Uhaib mengabarkan kepada kami dari Suhail dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajulun muslimun bi syaukin fi at-tariq faqala la umitanna hadha asy-syauk la yadurru rajulan musliman faghufira lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, seorang muslim berjalan melewati sebuah duri di jalan, lalu ia berkata dalam dirinya sendiri, sungguh aku akan singkirkan duri ini agar tidak membahayakan orang muslim yang lain, lalu gara-gara itu atau karena sebab itu dia diampuni dosanya. Hadis ini memiliki kandungan. Dalam hadis ini terdapat pemberitahuan akan keutamaan segala amal yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan yang dapat menghilangkan segala bentuk gangguan dari mereka. Kalau yang kita tambahkan tentunya, apa sulitnya teman-teman sekalian kita memindahkan duri, paku, batu dari jalan dan dosa kita dimaafkan. Tidak berimbang antara pengorbanan kita yang sedikit dengan, ya, pengampunan dosa.
Allahu alam, mungkin dosa kita 1 tahun diampuni oleh Allah karena itu. Ada sebuah hadis yang saya belum baca apakah memang di sini ada atau tidak di buku kita, tapi ada sebuah hadis yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seseorang di surga menikmati istanahnya dengan sangat gembira, itu karena pernah memindahkan satu atau sesuatu yang berbahaya dari jalan yang mengganggu manusia. Jadi dapat kenikmatan yang luar biasa hanya dengan itu saja. Dan juga diambil pelajaran di sini teman-teman. Kalau masalah-masalah kecil seperti ini saja bisa mendatangkan pahala yang besar, pengampunan dosa, bahkan masuk surga, bagaimana dengan masalah-masalah yang besar atau hal-hal besar yang kita lakukan seperti menolong orang yang buta jalan, menunjukkan jalan dan seterusnya, ya, ikut merawat, ya. Jadi program-program yang ada di RT, di RW untuk bekerja membersihkan bersama-sama, menjaga lingkungan bersama-sama, itu adalah bagian daripada agama kita. Hadis selanjutnya 230, Imam Bukhari berkata, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mahdi mengabarkan kepada kami dari Wasil, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Aswad Ad-Daili, an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, fawajadtu fi mahasini a'maliha anna al-adha yumatu 'anil tariq, ووجدت في مساوئ أعمالها النخاءة في المسجد لا تدفن. Dari Abi Dharr radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku perbuatan-perbuatan umatku yang baik dan yang buruk atau kebaikan dan keburukannya. Maka aku dapati dalam perbuatan-perbuatan baiknya adalah bahwa gangguan disingkirkan dari jalan. Artinya yang paling mudah mereka kerjakan dan pahalanya besar. Itu yang paling banyak tercatat atau bisa memenuhi buku catatan amalan umatku dari kebaikan. Dan aku dapati dari perbuatan-perbuatan buruknya adalah meludah di dalam masjid dan tidak ditutupi dengan tanah. Kandungan hadis ini nanti saya syarah insyaAllah. Kandungan hadis ini Allah memperlihatkan kepada Rasulnya seluruh amal umat ini. Artinya salah satu mukjizat, ya, yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah diperlihatkanlah amal-amal umatnya. Dan ini artinya semua tidak terkecuali, semua umat beliau dari zaman beliau alaihissalam sampai hari kiamat. Maka mayoritas yang beliau lihat adalah amal-amal kebaikan, ya, kebaikannya itu berisi salah satunya adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Dan diperlihatkan amal-amal buruk umat yang paling banyak membawa mereka kena hukuman justru karena meludah dalam masjid dan tidak ditimbun, ya. Tentu dimaksud ditimbun di sini adalah di zaman dulu belum ada keramik, tidak ada granit, tidak ada marmer, maka masjid selalu tanah saja. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat gambar Masjidil Haram beberapa tahun yang lalu saja, tahun 1950, 60, belum seperti sekarang. Tempat tawaf itu masih tanah itu, ya. Jadi memang masih ada tanah. Di Masjid Nabawi juga begitu. Sampai akhirnya Allah mudahkan dibuatnya granit, marmer dan segala macam, barulah digunakan. Walaupun ada sebagian lokasi masjid memang sudah pakai itu, ya. Yang kedua, dorongan agar melakukan segala bentuk perbuatan yang bermanfaat bagi manusia dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang membahayakan mereka, walaupun bukan muslim, ya. Kita sedang berada di negara kafir pun, maka tetap kita lakukan hal yang sama. Karena bagi seorang muslim adalah targetnya perbuatan yang sedang diperintahkan, ya. Tidak penting siapa yang sedang kita bantu atau siapa yang akan melihatnya, tapi yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan perbuatan tersebut. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, khairun nasi anfa'un linnas, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya seorang muslim yang paling besar pahalanya adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia walaupun orang non muslim tentunya. Yang ketiga, kewajiban menghormati dan membersihkan masjid dari segala kotoran seperti ludah, dahak dan kencing. Dan ini tentunya sudah saya jelaskan tadi. Yang dimaksud dengan ditimbun adalah zaman dulu orang atau masjidnya belum ada granit ataupun keramik atau marmer, tentunya belum ada, maka ada tanah. Biasanya orang kalau ada dahaknya, dan orang juga zaman dulu tidak ada tisu, maka mereka biasa membuang dalam masjid. Ini secara zahir hadis yang kelihatan adalah
dia boleh melakukannya, tetapi dia menimbunnya. Ya. Dalam arti kata di sini dia tidak mengotori masjid. Ya. Begitu juga dengan orang yang pernah kencing dalam masjid di zaman Nabi SAW, tapi memang ketidaktahuan dia. Ya, pada saat dia masuk masjid, dia ikut pengajian Nabi SAW, dia kebelet kencing, dia ke belakang kencing dalam masjid. Maka para sahabat marah. Kemudian orang itu lari. Ya, ternyata kencingnya jadi nyebar kemana-mana. Maka Nabi SAW memberikan isyarat agar para sahabat tenang. Pada saat sudah tenang, orang itu menyelesaikan hajatnya. Nabi SAW datang kepada dia lalu mengatakan, ketahuilah ini rumah Allah, tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Atau jangan kau kotorin masjid, gitu kan. Kalau rumah kita saja kita tidak ingin teman-teman dikencingin, tidak ingin diludahi. Kita kalau lihat ada tamu dengan jorok dan kotor seperti itu, kita tidak nyaman dan bahkan kita berharap dia tidak bertamu lagi. Bagaimana dengan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Dan ini juga perlu teman-teman dipahami, masalah meludah, masalah ngupil, masalah ngorek-ngorek kuping, menggigit kuku, ya. Ini semua kebiasaan yang tidak baik. Tinggalkan. Ini hanya karena kebiasaan saja. Jadi biasakan kalau masuk kamar mandi, bersihkan hidung, istinsyak, seperti kalau kita lagi wudu, ya. Hirup air dengan tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri. Insya Allah akan keluar kotoran itu. Juga dengan membersihkan kuping, mungkin lagi mandi, habis mandi menggunakan cotton bud misalnya, di saat-saat tertentu. Tapi kalau di depan orang itu kurang baik, gitu kan. Sama juga pada saat memotong kuku, walaupun sunnah Nabi SAW, usahakan agak tersembunyi, ya, di tempat-tempat yang lebih tidak kelihatan sama orang. Kalau orang lagi makan di depan kita lalu kita potong kuku, atau orang lagi makan lalu kita ngupil atau apalah, atau misalnya lagi ada dahaknya sengaja depan orang lagi makan, hilang keinginan makannya karena dia narik dahaknya dan keluar, dibuang di depannya orang. Nah, ini kan semua orang alami itu, ya. Semua orang punya dahak, semua orang punya kotoran hidung, semua orang punya kotoran di kupingnya, tapi ada adabnya dalam Islam. Nah, harusnya dijaga masalah itu.